Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibgoh adalah satu wilayah dalam satu perjalanan spiritual, di mana wilayah itu akan kita capai setelah kita melalui wilayah fana. Jadi setelah kita melewati wilayah fana, maka kita akan masuk pada wilayah nafi isbat dan sibgoh. Itu dalam sebuah tahapan-tahapan yang ada pada zikir nafas sadar Allah. Situasi sibgoh ini situasi yang sudah menafikan jasad, menafikan dunia, di mana di situ kita hanya melihat Allah, kita hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam situasi ini, ketika kita berlatih zikir nafas sadar Allah, dan kita telah mencapai pada wilayah sibgoh, maka sibgoh ini harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, dalam menjalankan amanah Allah. Jadi ketika kita melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus tetap pada wilayah sibgoh. Kita sudah tercelup atau lebur dalam samudra zatnya, dalam sifat-sifatnya, maupun dalam perbuatannya atau afalnya. Oleh karena itu kita sadar betul bahwa diri ini tidak lagi penting. Yang penting hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri ini tidak perlu terkenal, tidak perlu populer. Yang harus terkenal, yang harus populer adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah sadar betul bahwa yang paling penting hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan diri kita, maka kita akan mampu mengabaikan kepentingan-kepentingan diri, memfanakan keinginan-keinginan diri untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam perilaku sehari-hari tidak ada riak-riak lagi yang mewarnai aktivitas kita. Tidak ada pamrih, tidak ada keinginan terhadap pahala-pahala. Artinya kita dalam melakukan amal ibadah kita itu tidak lagi mengharapkan pahala-pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena diri kita ini tidak penting. Yang penting hanyalah Allah. Maka seluruh hidup kita itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini akan bisa kita jalankan dengan baik, kita jalankan dengan benar. Kita tidak lagi terobsesi oleh keindahan-keindahan, keramaian-keramaian duniawi. Tetapi kita akan benar-benar terobsesi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terobsesi terhadap sifat jamalnya Allah, terobsesi terhadap sifat jalalnya Allah. Kita terobsesi terhadap kasih sayang Allah, terobsesi terhadap kemuliaan Allah, keagungan Allah. Sehingga kita menganggap diri kita sadar bahwa diri kita tidaklah penting. Diri kita tidaklah ada apa-apanya dibanding kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa merasa betul-betul hina di hadapan Allah, betul-betul tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga kita tidak akan menuruti keinginan-keinginan kita pribadi dan tidak mengharapkan apapun dari amal ibadah yang kita lakukan. Yang kita harapkan hanyalah Allah, karena Allah lah yang paling penting. Kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita bergantung. Kita bisa mengabaikan diri kita, mengabaikan keinginan-keinginan kita, sehingga seluruh kegiatan aktivitas sehari-hari hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah lepas kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berlatih sibgoh dalam dzikir nafas sadar Allah. Kita duduk, mungkin kita berbaring, atau dalam keadaan yang rileks kita berserah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai tingkat fana dan lebih tinggi lagi dari fana. Nah, untuk belajar, ketika kita sudah mencapai tingkatan sibgoh atau level 4 dalam dzikir nafas sadar Allah, nah, maka ketika kita berlatih, kita harus bisa pertahankan situasi di wilayah sibgoh itu. Kita buka mata pelan-pelan. Wilayah sibgoh masih ada, kita masih dalam wilayah sibgoh. Kita gerakkan tangan kita pelan-pelan, kita masih berada pada wilayah sibgoh. Kita berdiri, masih dalam wilayah sibgoh. Kita berbicara, masih dalam wilayah sibgoh. Dan ini tidak terjadi secara serta-merta, tapi kita harus terus berlatih, terus berlatih, terus berlatih untuk hidup dalam wilayah sibgoh. Hidup yang selalu dalam kondisi fana yang lebih tinggi lagi. Nah, disinilah kita tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita selalu merasa atau selalu menyadari bahwa kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyadari bahwa kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan amanah-amanah Allah dengan tetap lurus Allah. Jadi, mari kita berlatih untuk hidup, untuk menjalankan amanah di wilayah sibgoh, agar kita tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kita memohon, tempat kita bergantung, di mana kita hidup di dunia sampai akhirat selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah, semoga video singkat ini bisa memberikan motivasi agar kita selalu bersama Allah dalam seluruh hidup kita, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.